Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahul Hadirih. Allahul Hadirih. Allahul Hadirih. Allahus Syahidih. Allahus Syahidih. Allahus Syahidih. Allahul Ma'i. Allahul Ma'i. Allahul Ma'i. Allahun Nadirih. Allahun Nadirih. Allahun Nadirih. Allahul Mursyidih. Allahul Mursyidih. Allahul Mursyidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi barokatin ismillah. Walhamdulillah bi barokatin Quran kalamillah. Alhamdulillah bi barokatin sifatillah. Alhamdulillah bi barokatin Sayyidina Muhammad Rasulillah. Alhamdulillah bi barokatin jamil ulama wal auliya wa syuhada wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillah bi barokatin baladina Indonesia. Walhamdulillah bi barokatin Pancasila. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan yang agung. Membuka kemudahan bagi siapa saja orang yang mau menuju surga atau menuju kebenaran, dengan mengandung rahasia bahwa memperdulikan yang benar, namun juga tidak membuat derita bagi yang masih bersalah. Bulan Ramadan juga agung karena diturunkannya kitab-kitab untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari panasnya neraka, dari godaan jalan-jalan yang kurang benar, yang sehingga membuat manusia menderita secara pribadi, terus berakibat kepada keluarganya juga menderita, bahkan sampai kampungnya juga akan bisa menderita, bahkan juga negaranya juga akan bisa menderita. Maka dari itu, dengan adanya Ramadan, bulan yang suci dan agung, izinkanlah
saya mengatakan sebuah kalimat. Siapapun kamu adalah kasihku. Siapapun sampean adalah sayangku. Dan siapapun kalian, semuanya adalah saudaraku. Dalam bahasa Jawa disebut siji papan tunggal pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keagungan bulan Ramadan, tertulis di dalam kitab Durratun Nasihin yang cetakan pertama sejak bulan Juni 1978. Adapun cetakan yang kedua adalah Januari 1980. Sedang sebagai seorang penulisnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam pada Rasulullah dan keluarga serta sahabat-sahabat dan semua pengikut sejak tuntunannya hingga hari kiamat. Atas anjuran dan desakan kawan-kawan ahli dakwah dan juru tabligh serta beberapa lembaga pengajian dan pendidikan agama, kami telah berusaha meluangkan waktu menerjemahkan kitab Durratun Nasihin, dan kami beri nama dengan nama Bekal Juru Dakwah yang sesuai dengan temanya, yang akan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan ajaran agama dan syariat yang akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam usahanya bertabligh dan berdakwah. Selain itu, kami pun ingin dengan usaha ini mengambil bagian dalam pelaksanaan hadis Rasulullah yang dalam bahasa Indonesia, sampaikanlah padaku walaupun hanya satu ayat. Ulangi, sampaikanlah apa-apa yang dariku walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayah. Semoga usaha kami ini mencapai sasarannya dan diterima oleh Allah dan mendapatkan izin sebagai amal bakti kami guna mencapai ridhonya di dunia dan di akhirat. Surabaya, Ramadan 1397 Hijrah atau Agustus 1977. Salim Bahris, ya, Salim Bahreisi. Ya. Jadi cetakan pertama Juni 1978, cetakan yang kedua adalah Januari 1980. Di sini dituliskan yang pertama adalah Al-Quran tentang keagungan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan yang pada masanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dengan ayat-ayat yang jelas dan dengan apa yang terkandung dalamnya dari banyak hikmah dan hukum-hukum yang benar untuk menuntun manusia ke jalan yang hak dan jalan yang benar dan menjauhkannya dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Al-Quran mulai diturunkan di malam Lailatul Qadar. Diturunkannya sekaligus ke langit bumi dan kemudian diturunkannya berangsur-angsur ke bumi. Rasulullah bersabda, nazalat suhufu Ibrahim alaihi salam awwala lailatin min Ramadan wa unzilat Tauratu li sittin min Ramadan wal Injil li salasa asyaratun wa Zabur li tamaniyah asyaratan min Ramadan wal Quran la arba'in wa isrina. Artinya demikian. Kitabnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat untuk Nabi Musa diturunkan pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Kitab Injil untuk Nabi Isa diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Kitab Zabur untuk Nabi Daud diturunkan pada hari ke-18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada hari ke-24 Ramadan. Bahwa diturunkannya kitab-kitab suci ini dalam bulan Ramadan menunjukkan keistimewaannya bulan tersebut. Bahkan sampai diturunkannya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad juga bersabda lagi, man sholah alayya yaumal jum'ah mi'atan marotin ja'a yaumal qiyamah ma'ahu wa ma'ahu nurun lau kusima dalikan nur bainal kholaiki kullihim lau si'ahum. Jadi lawasi ahum. Barang siapa membaca sholawat untukku 100 kali, maka pada hari Jumat ia akan datang di hari kiamat dengan bercahaya. Cahaya mana dapat menjangkau semua makhluk jika dibagi kepada mereka. Dan Nabi kita Muhammad juga bersabda, man farihah bidukhuli Ramadan harramallahu khasatahu alan niron. Man faroha bidukhuli
Ramadan. Harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, bahagia karena datangnya bulan Ramadan, maka orang itu diharamkan oleh Allah api neraka untuk menyentuh jasadnya. Diulangi, barang siapa bergembira, bersyukur, berbahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah api neraka untuk menyentuh jasad mereka yang senang, bergembira, bahagia, akan mempunyai sebuah kebahagiaan besar atas datangnya bulan Ramadan. Dan ada Nabi juga bersabda di sini. Idza kana awala lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man dalladhi yuhibbuna wa nuhibbuhu wa man dalladhi yatlubuna wa natlubuhu wa man dalladhi yastaghfiruna fa yastaghfiru lahu bi hurmati Ramadan wa ya'murullahu ta'ala al-kiram al-katibina fi syahri Ramadan bi an yaktubu lahum al-hasanati bi an yaktubu lahum bi an yaktubu lahumul hasanati wala yaktubu alaihim as-sayyiati yamhumullah ta'ala anhum dunubahum al-madiyata. Berfirman Allah Ta'ala pada malam pertama bulan Ramadan, barang siapa menyintai aku akan menyintainya. Barang siapa yang meminta padaku, aku akan memberinya. Dan barang siapa yang meminta ampun padaku, aku akan mengampuninya. Untuk penghormatan bulan Ramadan, maka diperintahkanlah oleh Allah para malaikat untuk mencatat agar mencatat amal-amal kebaikan hambanya. Dan tidak mencatat amal-amal kebalikannya. Dan oleh Allah diampunilah dosa-dosa mereka yang lalu. Diriwayatkan bahwa kitab Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkannya pada malam pertama bulan Ramadan. Sedangkan Taurat pada malam ke-6 700 tahun sesudah kitab Ibrahim. Di Taurat pada malam ke-6 Ramadan 700 tahun sesudah kitab Nabi Ibrahim. Sedangkan Jabur pada malam ke-12 Ramadan yaitu 500 tahun sesudah Taurat diturunkan. Sedangkan Injil pada malam ke-18 Ramadan 1200 tahun sesudah Zabur diturunkan.
Sedangkan Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan, 600 tahun sesudah Injil diturunkan. Kitab Al-Hikayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Lam ta'lam ummati ma fi Ramadana atamannau antakunas abatu kulluhu Ramadan." Apa? Antakuna sababu kullaha Ramadan. Kulluha Ramadan. Bila umatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, tentu mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung selama 1 tahun. Ya. Karena juga ada di situ lain sabdanya, al-jannatu mustaqotun ilal arba'atin nafarin. Qolil Quran wa khafidil lisan wa mut'imi syi'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 orang. Itu satu adalah pembaca Al-Quran. Jadi di sini disebutkan tahlil Quran. Dan pengekang lidah. Jadi wa khafidil lisan. Lidahnya dikekang. Wa mut'imi al-ji'an. Jadi juga memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Basoimina fi syahri Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itulah 4 orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada bulan Ramadan dia membaca Al-Quran dan menjaga lisannya dan memberi makan orang-orang yang lapar, juga melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kita kan nggak sampai ke sana. Yang paling penting di sini adalah seperti wahafidil lisan, ya. Lisan kita kadang-kadang kita nggak bisa menjaga. Di bulan Ramadan yang suci kita masih memfitnah. Udah bulan Ramadan ini suci kita masih mengadu domba. Sudah bulan Ramadan yang suci kita masih sempat menjelek-menjelekkan orang, bahkan menjelekkan sesama muslim. Dan kita membiarkan orang kelaparan. Kita makan kenyang, kadang-kadang tetangga kita lapar dibiarkan. Padahal ada sebuah hadis itu. Akan hilang Islam seseorang bila dia makan kenyang, artinya berada, sedangkan tetangganya kelaparan dibiarkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah juga bersabda, "Inna awalan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Saya ulangi, "Inna awalan nas bi yaumal qiyamah
fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aman sholat alayya mi'atan marotin fi kulli yaumil jum'ah ghafarallahu lahu walau kanat tunubuhu misla jabatil bakhri. Wah, ini pelan-pelan ya. Sesungguhnya orang yang paling dekat padaku, menurut Rasulullah begitu. Sungguhnya orang yang paling dekat padaku di hari kiamat ialah mereka yang terbanyak membaca sholawat untukku. Sungguhnya orang yang paling dekat padaku di hari kiamat ialah mereka yang terbanyak membaca sholawat untukku. Dan barang siapa membaca sholawat untuk aku 100 kali pada tiap hari Jumat, maka diampunilah dosanya oleh Allah, walaupun dosanya sebesar busa air laut. Subhanallah. Semoga kita membaca sholawat dengan fokus dan khusyuk, juga dirasakan, diresapi bahwa membaca sholawat itu sangatlah berfaedah bagi kita, sangat besar. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melaksanakan sholat taraweh serta menghidupkan malam-malam Ramadan, di kehidupan malam-malam Ramadan ya, apa tadarus ya, apa diadakan ngaji ya, walaupun belajar alif fathah alif kasroh tidak masalah. Dan Ramadan apalagi jadi bagi sekolah yang momennya diberi libur, anak-anak sekolah bisa mengaji ya. Mengaji itu apa? Waktu subuh, apa sebelum berbuka, mana nanti kita carikan hari yang bagus ya. Jadi menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah secara ikhlas. Apalagi yang sudah umur tua atau sudah dewasa, malam hari bangun untuk bertahajud. Dan penuh kepercayaan akan pahalanya Allah, diampunilah oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, jadi seperti ini keagungan Ramadan, maka kita harus benar-benar ikut menikmatinya, karena betapa pentingnya yaitu keagungan bulan Ramadan. Semoga kita mampu mengikuti sampai selesai bulan Ramadan dengan selamat, sehat walafiat, dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini juga diterangkan, diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Man khadara majlisal ilmi wil Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikuli qadamin ibadatan sanah." Jadi barang siapa menghadiri pertemuan pengajian atau keagamaan tentang ilmu pengetahuan tentang agama dan pengajaran-pengajaran dalam bulan Ramadan, maka akan diberinya oleh Allah pahala ibadah 1 tahun bagi setiap langkahnya orang itu. Ya. Dan
Atau sini kalau diteruskan panjang. Tapi yang penting bagi kita orang-orang yang kita ini yang bisa berkenan adalah kita juga sering menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan ya. Supaya apa? Supaya kita di samping diampuni dosa kita juga akan diberi ilmu yang melimpah oleh Allah. Gitu ya. Sama seperti ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man asroja bil masjidin min masajidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi wa kutiba lahu thawabul musallina fi dalikal masjid wa sholat alaihil malaikatu wastaghfaro lahu khamalatul ars madama dalika fil masjid." Ya. Barang siapa memasang lampu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah pada bulan Ramadan, ya, pasang lampu itu artinya ya bukan hanya di dalam masjidnya ya ini ya, di sekitar juga yang penting untuk kepentingan orang ke masjid. Apa di kamar mandinya, apa di jalannya, apa mungkin di kanan kirinya membahayakan karena banyak anak-anak rawe yang supaya bisa selamat. Bahkan di dalam bagi orang-orang tadarus ya, jadi lampunya sangat beruntung ya. Di barang siapa yang memasang lampu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah di bulan Ramadan, ia akan memperoleh cahaya penerangan dalam kuburnya dan akan diberinya pahala orang-orang yang bersembahyang di masjid itu. Jadi orang yang di masjid itu berapa ratus orang itu juga akan diambilkan pahalanya sebagian untuk orang yang masang lampu. Ya rasional banget kan, karena lampu menolong membaca Quran, menolong orang berjalan, menolong orang sedang berwudu, menolong orang yang menuju masjid. Ya, jadi subhanallah, pokoknya memang begitu baiklah siapa yang mau memasang lampu, mengikhlaskannya untuk kepentingan masjid. Gitu. Nah, ini maka akan diberinya pahala orang-orang yang bersembahyang di masjid itu. Malaikat pun membacakan sholawat baginya dan dimintakan ampun baginya oleh para malaikat tadi pendukung arsy selama lampu itu masih berada dalam masjid. Subhanallah ya. Nah inilah orang nganggur bisa dapat faedah, manfaat daripada lampu yang digunakan untuk kebaikan di masjid. Maka malaikat pendukung arsy selama lampu itu masih menyala, orangnya akan mendapatkan faedah dari manfaat cahaya sinar lampu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu dulu, nanti akan kita tambah hal-hal yang lain. Nanti khawatir kalau terlalu panjang sehingga tidak bisa dikirimkan ya. Maaf dulu. Dan semoga kita coba sekarang berpikir pelan-pelan ya. Kitab itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Zabur diturunkan di Ramadan, Injil diturunkan di Ramadan. Ya. Kitab Nabi Ibrahim juga diturunkan di Ramadan. Taurat juga diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa kok sama bulannya? Dan yang menurunkan mestinya kan semua itu Allah. Nah, dengan demikian berarti kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa seluruh kitab itu pasti benar. Nah kemudian kalau sekarang sudah nggak zaman, sekarang nggak bisa mengikuti zaman, mungkin umpama ya bisa kita makful lah, kita ampunilah, kita sadarilah. Tapi yang jelas
kitab-kitab yang diturunkan saat itu bisa bermanfaat bagi umat saat itu juga. Subhanallah, kalau kita menganalisis seperti Nabi kita Ibrahim, untuk mendapatkan kitab, untuk mendapatkan sebuah sarana perjuangan di dalam agama. Bayangkan, Nabi Ibrahim saat itu masih mencari juga. Masih mencari. Jadi masih menjadi pemburu Tuhan. Begitu aja orang tuanya nggak sepakat. Ibu bapaknya nggak sepakat. Sehingga Nabi Ibrahim dilarang di rumah. Berjalan sendirian ke sana kemari. Ya. Hidup juga mencari sendiri. Ini maaf ini kalau dilihat mata. Seandainya saat ini di video gitu kan mestinya makan cari sendiri, ya dah. Seperti contohnya kayak Romai Ramal nyanyi gitu, makan menunggu sisa orang umpamanya ya. Nah, gitu. Nunggu dikasih orang. Zaman itu belum ada yang mendukung Nabi kita Ibrahim. Bahkan untuk menuju Allah aja Nabi Ibrahim sambil mencari. Walaupun telah diberi pengertian bahwa Allah lah Tuhan. Namun masih mencari pemahaman untuk dirinya. Beliau masih mengalami kendala yang besar sekali. Bahkan sampai dibakar oleh Raja Namrud saat itu. Ya, dibakar. Ya, pada zamannya itu negara tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Belum bisa menerima kebenaran apa yang disuguhkan oleh Nabi kita Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Alhamdulillah saat itu selamat. Dan api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga ketara angin membakar kerajaan Namrud. Dan Namrud pun dan saudaranya atau warganya juga mengalami masalah yang berat karena api yang telah dinyalakan sendiri itu. Ya. Nabi Musa juga begitu. Ya. Beliau juga memegang wahyu, diturunkannya wahyu, namun nggak semuanya sepakat. Ya, apalagi waktu itu namanya Raja Fir'aun, ya. Gitu. Siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh, gitu. Karena apa? Karena saat itu dia diberi tahu oleh peramalnya, ya, ahli lujem. Ahli lujem ya. Ahli sihirnya. Mengatakan, Tuan, nanti saya itu mendapatkan wangsit, mendapatkan bukan ilham ya namanya orang sihir. Wangsit ya, mendapatkan sebuah keterangan bahwa nanti tuh ada orang yang lahir akan merebut negara Tuan dan Tuan akan dibinasakan. Wah, Fir'aun marah-marah. Kalau begitu sebar tentara kerajaan. Barang siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Jadi saat itu membunuh bayi dapat bayaran dari pemerintah Fir'aun. Kadang-kadang bayi satu bisa dijadikan 3 karena di bawah si A mendapat bayaran, di bawah si B juga mendapat bayaran, di bawah si C juga mendapat bayaran. Subhanallah. Membunuh bayi yang tak berdosa dapat bayaran. Bagaimana? Kok sampai seperti itu butanya hatinya? Kok sampai seperti itu pikirannya? Kok gak bisa menerima bahwa semua itu adalah milik Allah? Ya, itulah ya yang dikatakan tadi belum mengerti sebuah kebenaran, belum mengerti sebuah kitab-kitab yang suci yang akan mendidik kita, akan memberi saran pada kita agar kita tidak tersesat pada jalan, sehingga kita akan
mengikuti jejak-jejak setan dan kita akan ke neraka. Maka itu kita berdoa. Pada kesempatan ini kita berdoa, alhamdulillah ya Allah, saya pada saat ini beriman, saya ngaji semalaman gak ada yang larang. Negara kami Indonesia, terima kasih ya Allah. Terima kasih ada Pancasila ya Allah. Ini banyak kerukunan karena kitab-kitab kami harus dihormati. Dijamin diterangkan tadi kitab-kitab diturunkan di bulan Ramadan. Di Quran kita juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu definisi orang mutakin atau salah satu ciri-ciri orang yang taat pada Allah itu salah satunya adalah iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga harus beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Yang disebutkan tadi, berarti kita tidak mungkin toh moro-moro kita menyalahkan kitab beliau, karena beliau juga kitab dari Allah. Tuhannya kan satu Allah itu. Jadi kita tuh dalam kalimat sejepapan tunggal pangeran. Di mana tempat kita nggak sama, lahir kita juga nggak sama. Dari kandungan ibu yang nggak sama, dari negara yang nggak sama, dari pulau yang nggak sama. Tetapi Tuhannya satu jua kan. Hanya Allah itulah yang membuat kita jadi manusia. Kalau enggak, kita juga tetap jadi alam, jadi alam, jadi unsur-unsur, jadi energi-energi. Ya. Nah, kemudian dengan kebijakan Allah dibentuklah manusia. Nanti kita terangkan dengan bab yang lain. Nah, di sini saya mengingatkan, jangan suka mengkafirkan orang lain. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ini anak-anak saya. Ya, omongan saya. Tadi saya bilang, siapakah kau? Siapapun kamu adalah kasihku. Siapapun kamu adalah sayangku. Dan siapapun kamu adalah saudaraku. Sejepapan tunggal pangeran. Mungkin tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di Marcapada ini adalah juga bisa. Kau adalah sayangku, kau adalah kasihku, kau adalah saudaraku. Kalau kita menyadari pada awalnya kita masih jadi unsur, ya, kita dari unsur dari alam, ya. Dan kemudian dari alam tadi dimakan oleh ibu bapak kita, tumbuh-tumbuhan atau binatang, ya, atau dari kambing atau dari sapi makannya, atau dari ayam, gitu. Kemudian diringkas saja menjadi sperma. Kemudian sperma ayah yang berjuta-juta sel berjalan menuju sel telur, berhasil satu diterima oleh sel telur itu dalam kandungan ibu kita. Akhirnya dengan kodrat Allah, mulai itulah disaksikan oleh Allah, bahkan disaksikan oleh para malaikat. Sampai-sampai malaikat bersujud menghormati. Karena kita juga diberi roh oleh Allah. Wujudlah kita. Jadi kita punya genetik dari manusia, punya genetik dari Allah. Juga punya genetik dari alam semesta. Ya, tuh. Jadi kita pun juga manifestasi dari Allah. Bahkan sebagian besarnya kita itu manifestasi Allah. Bukan sebagian kecil, sebagian besar. Hidup kita, pinter kita, kuat kita, mengerti kita,
bahkan melek kita, mendengar kita, ngomong kita, perjalanan kaki kita, gerak tangan kita, semua ini adalah manifestasi Allah. Maka ternyata ya Allahnya satu itu aja Allah. Ya, tidak ada yang lain. Maka itu tolong anak-anakku jangan suka memarahi orang yang masih belum mengerti, yang masih dalam kondisi bersalah. Karena salah itu kadang-kadang bisa dari kita dulu, waktu bodoh juga sering salah. Alhamdulillah kita sekarang agak benar karena ada yang memberitahu, kita membaca kitab Allah, kita membawa hadis Rasulullah, bahkan kita membaca saran-saran para ulama, saran-saran para wali, saran para syekh yang soleh, ulama-ulama salaf masa lalu telah memberi jalan kita sehingga kita selamat. Adalah kita menjadi orang muslim. Semoga muslim yang taat, iman, takwa kepada Allah. Maka kita wajib mendidik mereka yang belum mengerti. Makanya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Berarti akhlak itu sudah ada, namun belum sempurna. Jadi kita nggak boleh dong menyalahkan total kepada beliau-beliau yang mana menganut kitabnya Nabi Isa, menganut kitabnya Nabi Ibrahim, menganut kitabnya Nabi Musa, menganut kitabnya Nabi Daud, menganut kitabnya Nabi Muhammad. Ya. Begitu sementara saya punya pikiran seperti itu, mohon maaf, terutama anak-anak saya sendiri. Ya. Pahami diri Anda, perjuangan Anda masih sangat jauh. Ya. Kita sekarang itu masih dalam rangka melakukan jihadul akbar. Maka menjelang Ramadan ini kita siap-siap untuk menjemput bulan suci, dan saatnya pada bulan suci nanti kita akan mencari sebuah wiridan. Ini nanti ada ritual. Ya Rabbi, Ya Maliki, Ya Allah. Kita memohon agar setanku nanti mau sadar, mau menyerah, akan mau berubah menjadi baik. Bahkan semuanya menjadi tauhid. Satu, hanya iman kepada Allah. Satu, hanya menyembah Allah. Satu, hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dan sebagainya. Kemudian dulu, anak-anakku sekalian, hati-hati saya omongkan, kalau terlalu panjang mungkin ya tidak bisa kita akhirkan. Mohon maaf. Jadi banyak kekurangan baik karena inilah yang bisa saya lakukan. Sebenarnya sampean semua adalah salah satu dari tugas hidup saya. Ini salah satu amanah dari Allah untuk saya. Namun mohon maaf, saya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin karena faktor kebodohan baik atau faktor kekurangannya baik. Dan mungkin faktor kemalasan baik juga bisa. Atau faktor baik juga punya sifat yang belum sayang kepada semuanya. Ya, semoga Allah mengizini langkah-langkah kita dalam rangka mengemas, yaitu mengumpulkan ya ruci-ruci menjadi satu, menjadi budi luhur sebagai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kitab yang turun bulan Ramadan itu semuanya adalah membawa konsep-konsep budi luhur. Insya Allah begitu. Itulah dengan kebatasan pikiran saya. Ya,
Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.